Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma, yang mana pada sore hari ini kita akan bahas tafsir dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq sebagaimana surah sebelumnya itu surah An-Nas, termasuk surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah SWT sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah, di mana surah Al-Falaq dan surah An-Nas memiliki keistimewaan yang sama yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya surah ini dianjurkan untuk kita selalu baca ketika selesai sholat fardu dan juga ketika zikir pagi dan petang. Begitu juga dalam ketika ingin tidur. Dua surat ini dianjurkan ya untuk kita selalu baca. Ini menunjukkan keutamaan dari surah ini. Begitu juga dalam riwayat yang sahih disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir, dalam banyak riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i dan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya surah yang mulia ini, kata Nabi SAW, di antara surah yang terbaik yang pernah dibaca seorang ketika dia ingin memohon perlindungan kepada Allah SWT, di mana Nabi mengatakan tidaklah ada di antara surah yang lebih bermanfaat bagi seorang ketika dia memohon perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah, kecuali dengan membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Maka ini menunjukkan keutamaan dari surah Al-Falaq di sini, dari kandungan tentunya arti ataupun tafsir dari surah yang mulia ini. Allah SWT berfirman dalam surah yang mulia ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung, aku mohon perlindungan dengan Rabb. Ya, Rabb yang artinya yang menciptakan, ya, yang memiliki, yang mengatur dan menguasai. Al-Falaq, ya, Al-Falaq diartikan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, yaitu waktu subuh, as-subuh. Yaitu aku berlindung kepada Rabb yang memiliki, yang menciptakan, ya, waktu subuh. Tentunya waktu subuh disebutkan dalam surah yang mulia ini menunjukkan waktu ini istimewa daripada yang lainnya. Dan Allah SWT tentunya yang memiliki segala waktu, tidak hanya waktu subuh. Allah tidak hanya menciptakan subuh, juga menciptakan siang dan malam dan seterusnya. Tapi penyebutan waktu subuh di sini menunjukkan keistimewaan waktu itu sendiri. Min syarri ma khalaq, yaitu aku berlindung kepada Allah SWT yang menciptakan
yang merupakan pemilik dan yang mengatur waktu subuh, itu min syarri ma khalaq, dari segala macam kejahatan khalaq. Ya, khalaq artinya makhluk. Segala syarri sudah kita sebutkan kemarin, artinya adalah keburukan, kejahatan. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan, kejahatan ma khalaq, yang telah Allah ciptakan, yaitu makhluk semuanya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan, kejahatan seluruh makhluk, baik itu manusia ataupun hewan, binatang buas, jin dan yang lainnya. Seluruh makhluk, dari keburukannya, dari kejahatannya, kita mohon perlindungan kepada Allah SWT. Dan inilah minta perlindungan yang benar, di mana seorang meminta perlindungan kepada Zat yang maha kuat, yang maha menguasai, yaitu Allah SWT. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan, dari keburukan ghasiqin. Ghasiq diartikan al-lail, yaitu malam. Disebutkan juga maknanya bintang dan bulan dan semuanya. Tapi ini semua makna tidak bertentangan. Wa min syarri ghasiqin, dari segala macam bentuk kejahatan, keburukan yang terjadi pada malam hari. Ghasiq itu ketika bintang ada, karena bintang ada atau keluar kelihatan pada malam hari. Begitu juga bulan. Idza waqab, ketika dia sudah gelap gulita. Kita berlindung kepada Allah SWT dari segala macam bentuk kejahatan, keburukan pada waktu malam, ketika malam itu sudah gelap. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kejahatan biasanya terjadi pada malam hari. Baik itu kejahatan yang datang dari manusia, misalnya orang yang melakukan pencurian, perampokan dan sebagainya, atau dari binatang buas, maka juga mereka keluar pada malam hari. Termasuk juga dari jin dan syaitan. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita ketika maghrib itu menutup seluruh pintu dan menyuruh masuk anak-anak kita. Ini salah satu hikmahnya. Ketika malam sudah datang, maka itu adalah waktu bertebarannya segala macam keburukan dan mara bahaya ataupun kejahatan, baik yang datang dari manusia, hewan ataupun jin. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari segala macam kejahatan yang terjadi pada malam hari ketika malam itu sudah gelap. Maka pas sekali ayat ini atau surah ini kita baca ketika zikir pagi dan petang, ataupun ketika kita mau tidur malam hari. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga dari kejahatan, dari keburukan nafatsat. Nafatsat yang artinya adalah wanita-wanita yang meniup buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Itu maksudnya wanita di sini adalah para tukang sihir. Ini salah satu tafsir dan ini yang paling masyhur, yaitu nafatsat artinya sahirat, artinya wanita-wanita tukang sihir yang sedang meniup buhulnya atau ikatan-ikatannya. Nafatsati fil 'uqad, yaitu sedang meniup fil 'uqad. Uqad artinya buhul atau ikatan. Jamak dari uqdatun, yang mereka sedang melakukan sihir. Nafatsat ya diartikan dari kejahatan wanita-wanita yang melakukan sihir. Di sini Allah SWT menyebutkan muannats di sini, yaitu para wanita. Apakah maksudnya tidak ada wanita, tidak ada laki-laki yang melakukan sihir? Tentunya ada laki-laki yang juga melakukan sihir, tapi di sini disebutkan bahwasanya kebanyakan yang melakukan sihir itu adalah perempuan. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain juga disebutkan maknanya nafatsat, yaitu disebutkan muannats di sini, bentuk muannats atau perempuan. Maknanya adalah an-nafs, yaitu jiwa-jiwa yang kotor atau jiwa-jiwa yang buruk. Di mana an-nafs itu
adalah muannats dalam bahasa Arab, maka kalau diartikan an-nafs maka masuk di situ laki-laki dan perempuan. Maka di sini walaupun ya wallahu alam disebutkan perempuan, ya, bukan berarti bahwasanya hanya perempuan yang melakukan sihir, tapi juga laki-laki. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari segala macam keburukan, dari segala macam bahaya sihir. Wanita-wanita atau orang-orang yang melakukan sihir yang meniup pada buhul atau ikatan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah suatu yang ada, suatu hal yang ada. Dan ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang mendahulukan akal mereka, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya sihir itu tidak ada. Mereka mengatakan sihir itu tidak ada karena bertentangan dengan akal mereka. Itu hanya khayalan saja menurut orang-orang Mu'tazilah. Tapi ayat ini menunjukkan dan membantah keyakinan atau pendapat mereka, karena sihir itu ada. Allah sendiri menyebutkan dari kejahatan wanita yang meniup pada ikatan-ikatan atau buhul, yaitu ketika mereka melakukan sihirnya. Dan juga Rasulullah SAW sendiri pernah disihir oleh Yahudi. Maka ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang ada, yang memang ada, dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari segala macam bentuk kejahatan, termasuk kejahatan sihir. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu ya, dan juga kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan, dari keburukan hasidin. Hasid artinya orang yang hasad. Hasid ya, dari kata hasad artinya hasad. Hasidin idza hasad, ketika dia hasad. Apa itu hasad? Kita perlu mengetahui makna dari hasad. Bahwasanya para ulama mengatakan makna hasad itu adalah ayyakrahal mar'u ni'mata ghairihi atau an-ni'ma ala ghairihi. Para ulama mengatakan seorang itu membenci orang lain karena nikmat yang ada pada orang lain tersebut. Maka itu disebut dengan hasad. Kalau kita mempunyai teman misalnya atau saudara yang dia mendapat nikmat oleh Allah SWT, diberikan hartanya misalnya, banyak hartanya, maka kita tidak senang dia mendapatkan harta yang banyak, maka ketidaksenangan kita itu menunjukkan kita hasad kepada dia. Dan yang lebih lagi adalah kalau seandainya ketidaksenangan kita itu kita ungkapkan dalam perbuatan. Kalau hanya tidak senang itu sudah hasad. Tapi ketika kita berusaha melakukan hal yang membahayakan saudara kita tersebut, ya dengan kita berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari dirinya, sehingga terjadi pembunuhan, ya, atau kita berpikir bagaimana supaya nikmat ini hancur atau hilang dari saudara kita ini, kita lakukan berbagai macam cara. Ini hasad yang lebih lagi parah. Jadi dengan kita tidak menyukai nikmat yang ada pada teman kita, itu hasad. Ketika kita berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari teman kita, itu juga ya, tingkatan hasad yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Dan hasad ini kata Rasulullah SAW, bahayanya adalah akan menggerogoti atau menghapus amalan kita seperti api memakan kayu bakar. Ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati ini bisa memberikan mudarat baik kepada orang yang hasad itu sendiri, ya, orang yang memiliki penyakit itu, ataupun orang lain. Dan ini dimaksud dalam ayat ini, yaitu seorang yang hasad bisa memberikan bahaya kepada orang lain. Seorang ketika dia hasad, maka dirinya sendiri akan tersiksa. Sebab ketika orang lain senang, dia tidak senang. Maka ini penyakit kejiwaan, ini penyakit hati. Dia sendiri yang merasakan itu. Dan lebih parah adalah kalau dia berusaha menghilangkan nikmat orang lain dari dirinya, dari orang tersebut. Maka ini yang dimaksud dalam ayat ini. Ketika kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan orang yang hasad. Ketika dia hasad, ketika dia ingin mencelakakan kita karena dia hasad terhadap diri kita,
Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal tersebut. Ini merupakan, ya seperti kita sebutkan tadi, merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya al-ainu haqqun, bahwasanya al-ain itu adalah suatu hal yang benar, yang bahwasanya penyakit ain itu bisa bersumber dari penyakit hasad atau bersumber dari hasad. Seorang yang dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat kemudian dia tidak suka, maka salah satu penyebab seorang mendapatkan ain karena hasad. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk selalu membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT. Salah satunya adalah dengan membaca surah ini, yaitu surah Al-Falaq, dan begitu juga surah An-Nas. Bagaimana kita bisa lihat dalam surah yang mulia ini kita berlindung kepada Allah SWT dari segala macam keburukan, kejahatan seluruh makhluk, baik itu kejahatan pada waktu malam hari, baik itu kejahatan sihir ataupun kejahatan orang yang hasad. Maka ini menunjukkan, kalau kita pahami ayat ini atau surah ini merupakan surah yang sangat mulia dan surah yang kata Nabi katakan tadi, yang Nabi katakan cukup bagi seorang membaca surah ini, bermanfaat bagi dia ketika dia ingin meminta perlindungan kepada Allah. Maka ketika kita ingin mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan, sihir, orang yang hasad kepada kita, ataupun segala macam keburukan dari seluruh makhluk yang tidak kita ketahui atau kita sadari, maka dengan membaca doa ini atau membaca surah ini sudah menjadi cukup bagi kita. Dan juga tentunya surah atau ayat yang lain dan juga zikir-zikir yang lain. Makanya tadi disebutkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, tidaklah ada surat yang lebih baik kita berlindung kepada Allah SWT dengan surah tersebut, kecuali diantaranya adalah surah ini, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, di mana sebenarnya yang kita bahas pada sore hari ini bagaimana kandungannya sangat dalam, bagaimana kita benar-benar memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala macam bentuk kejahatan yang datang dari makhluk Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang berkaitan dengan surah Al-Falaq, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT untuk selalu bisa berzikir kepadanya, selalu bisa membaca Al-Quran, termasuk surah-surah yang di dalamnya diajarkan kepada kita untuk kita berlindung kepada Allah SWT, sehingga kita semua terhindar dari segala macam bahaya yang datang dari makhluk Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.